sangat bahaya. Izinkan saya menyampaikan dari intisari sejarah Islam. Karena saya khusus di bagian sejarah, saya sampaikan dari sisi sejarah. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu minoritas, dihabisi oleh kafir Quraisy yang mayoritas. Perhatikan. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang berbondong-bondong masuk Islam, dan Islam sudah siap kembali ke Mekah dari Madinah yang udah menjadi mayoritas kembali ke Mekah, apa yang Nabi suruh? Habisi mereka? Tidak. Bakar mereka? Tidak. Balas mereka? Tidak. Usir mereka? Tidak. Yang Nabi lakukan, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Jelas Bapak Ibu, dalam Islam, walaupun Nabi pada waktu itu sudah menjadi mayoritas, maka yang dilakukan adalah barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Artinya haram umat Islam mengganggu orang. Apalagi yang Nabi khususkan, barang siapa mengganggu mereka itu non muslim. Itu non muslim, kafir Quraisy. Dan di antara mereka ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Bayangkan. Jadi kalau mereka berdalih bom bunuh diri itu untuk jihad, untuk apa? Suruh belajar lagi yang lebih banyak tentang sejarah Islam. Dua, di masa Umar bin Khattab. Jadi saya bawa ke periode ya Bapak Ibu sekalian. Dua, di masa Umar bin Khattab. Tadi Rasulullah hijrah ya 600 ya 28 29 begitu ya. Atau hijrahnya ya 632 kurang ya segitulah kurang lebih. Umar bin Khattab 646. Apa kata Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, yang sebelumnya di Yerusalem Paus ya namanya Paus bukan Paus Urbanus, tapi bukan Paus lah namanya ya, seorang pendeta lah namanya Sopranios. Itu sebelumnya membunuh umat Islam yang ada di Yerusalem, dan Masjidil Aqsa dijadikan gereja. Oke, paham situasinya? Umat Islam habis diusir, yang nggak mau dibunuh, Masjidil Aqsa dijadikan gereja oleh Sopranios. 646 Umar bin Khattab datang, balas enggak, usir enggak, bunuh apalagi tidak. Apa yang Umar bin Khattab lakukan jamaah sekalian melakukan Allah? Bikin perjanjian Wa'dal Umariyah, di mana orang-orang Yahudi atau non-Muslim atau siapapun yang ada di Yerusalem bebas sebebas-bebasnya tinggal di kota Yerusalem. Wahai orang yang suka melakukan pengeboman, tolong dengerin ini. Wahai orang yang terlibat pikirannya dengan ngatain pemerintah togut, dengerin ini. Wahai orang yang senantiasa menjadikan orang yang tidak sepaham denganmu menjadikan musuh-musuh, dengarkan ini. Rasulullah sudah letakkan dasarnya itu. Siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Siapa yang merusak kehormatan mereka sama dengan merusak kehormatanku. Umar bin Khattab bikin perjanjian Wa'dal Umariyah ya, di Yerusalem, yang mengharamkan mengganggu gereja, salib, sinagoga. Kalau sekarang kita bisa nisbatkan kepada wihara dan semuanya, candi dan semuanya tempat ibadah orang-orang yang bukan Islam. Haram mengganggu mereka, wahai dengarkan ini. Karena kata Nabi dikunci dengan kata-kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai semua yang ada di bumi, niscaya kau akan dicintai oleh yang ada di langit. Di bumi ada siapa? Ada manusia, ada hewan, ada seluruh manusia. Coba man fil ardi, kata Nabi, siapa yang ada di bumi. Jadi bukan cuma umat Islam yang mesti dilindungi. Camkan ini umat Islam sejati mestinya memegang ini, kalimat ini. Rasulullah bilang begitu, Umar bin Khattab bilang begitu, dan perjanjian Umar bin Khattab itu, perjanjian itu ada dan ditulis dan sampai sekarang berlaku. Tidak ada orang satu pun berani yang membatalkan perjanjian itu, karena distempel lagi oleh Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ayo
Mau berdebat apa lagi? Wahai orang-orang yang sering mengatakan itu Islam, itu Islam, itu Islam. Dan saya berdebat sama orang Islam karena dia mengatakan itu juga Islam. Enak aja saya bilang. Islam yang mana yang membolehkan orang mengganggu? Islam yang mana yang membolehkan membunuh? Saya nggak bawa ayat sengaja biar nggak dijadikan perdebatan. Saya nggak bawa hadis sengaja biar nggak dijadikan perdebatan. Bawa sejarah aja deh. Umar bin Khattab membalas dengan damai. Perjanjiannya ada, sampai sekarang perjanjian itu ada. Ditempel di depan Masjid Umar bin Khattab, di depan gereja Holy Sepulchre di Yerusalem. Umar bin Khattab yang tanda tangan di sebelah kiri, yang tanda tangan 4 di sebelah kanan 4 orang. Satu gubernur Syam, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua gubernur Mesir, namanya Amr bin As. Gitu. Yang ketiga gubernur atau Menko Polhukam kalau sekarang dah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Pada tanda tangan di situ sampai sekarang ada prasastinya. Dan itu berlaku seluruh dunia. Di mana umat Islam jadi mayoritas, wajib melindungi, itu pesan Umar bin Khattab. Jangan lagi tuduh umat Islam. Saudara sekalian, begitu juga pada zaman pemerintahan misalnya siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1187. Jadi saya bahas dari tahun 628 pindah ke 646, pindah ke tahun 1187, di mana pada waktu itu Paus Urbanus menyebarkan perang salib atau yang kita kenal dengan Crusaders. Crusader itu mulai tahun 1093, 95 sampai 1099, selama 7 tahun membunuh seluruh umat Islam. Darah itu sampai berbulan-bulan tidak kering di sungai-sungai yang dilakukan oleh di seluruh Palestina oleh Paus Urbanus. Habis umat Islam di sana. Sejak tahun 1099 selama 90 tahun tidak ada satupun umat Islam di sana. Kembali Masjidil Aqsa dijadikan gereja oleh Paus Urbanus. Paus Urbanus II 1187 tampil dari suku Tirkit di Irak, dari suku Irak ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bebaskan Masjidil Aqsa. Dan apa yang terjadi dengan Paus Urbanus dan seluruh pasukannya? Dibiarkan bebas. Naskah Umar bin Khattab yang bersejarah itu dibakar oleh Paus Urbanus. Dan karena perjanjiannya sudah menyebar, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memperbaharui perjanjian itu dengan disebutkan perjanjian Ramallah yang ditandatangan di desa Ramallah, yang sampai sekarang desa itu masih ada di ibu bagian daripada Palestina bagian utara. Apa bunyi perjanjiannya? Sama. Pesan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi harus merawat gereja-gereja yang ditinggalkan, merawat sinagoga-sinagoga yang ditinggalkan. Bukan dilakukan pengeboman, bukan dilakukan pengerusakan, bukan dibilang kehancuran, tapi justru merawat sinagoga, merawat pendeta, merawat salib-salib itu, merawat gereja-gereja itu. Ini ada dalam perjanjian Ramallah yang ditandatangani oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187, saudara. Masih kurang? Masih kurang. Lihatlah penaklukan Konstantinopel 1453 oleh Al-Fatih. Ketika semua kaum gerejawi, kaum Kristiani ketakutan dan ngumpul di gereja, bersiap untuk dibantaikah? Tidak. Justru Al-Fatih masuk ke dalam gereja itu dan mengatakan gereja ini utuh, tidak boleh diganggu. Wahai para saudara-saudaraku yang beragama Kristen, kata Sultan Al-Fatih, kalian mau tinggal di sini silahkan tinggal bersama kami dengan suasana damai. Atau kalian mau pergi keluar kota, kami antarkan sampai keluar kota. Kurang apa coba? Contoh-contoh para pendahulu Islam. Lalu dari mana otak-otak orang yang membunuh itu? Lalu dari mana ajaran-ajaran orang yang menyebarkan paham terorisme itu? Kalau sampai dituduh umat Islam, kita kesinggung, kita keberatan. Yang lebih mengherankan lagi, itu keluar dari mulut orang yang beragama Islam. Ketahuan kan? Ini betul-betul kelihatannya pintar tapi bodoh, sebodoh-bodohnya orang, begitu loh. Al-Quran menyatakan kok membunuh satu orang sama dengan dosanya membunuh seluruh umat manusia. Bahkan menyelamatkan satu nyawa artinya menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Lah kok dibilang begini, saudara? Masih kurang? Mau tahu Sultan Hamid yang membantu Perancis ketika kelaparan? Sultan Hamid II
yang mengirimkan bala bantuan sampai ke Indonesia. Kurang apa lagi? Saudara sekalian, hentikan ini semua. Catat dan rekam apa yang saya sampaikan ini. Siarkan semuanya agar semua paham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa Islam disuruh, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi apa? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah paling utama menyempurnakan akhlak. Akhlak ini sangat global, moral. Akhlak kepada Allah ada, akhlak kepada Rasul ada, akhlak kepada orang tua ada, akhlak kepada pemimpin ada, akhlak kepada pejabat ada, akhlak kepada orang tua siapapun yang lebih tua ada, akhlak kepada non muslim ada, akhlak kepada sebangsa setanah air ada, akhlak kepada tawanan ada. Ini orang habis perang kalah ditawan. Kata Nabi apa? Beri mereka makan sebagaimana kalian makan. Beri mereka pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Diharamkan oleh Nabi mengganggu mereka, menyakiti mereka. Lihat ISIS, tawanan dibunuh-bunuhin. Ini bukan ajaran Islam. Entah dari mana mereka dapat ajaran seperti itu. Udah dibunuh, dipotong lehernya, difilmin, diviralin lagi. Maka kita curiga, ini siapa yang lakukan ini, saudara? Waktunya kita hari ini jangan takut-takut, sebarkan kedamaian, sebarkan persatuan dalam Islam. Sebarkan ini semua. Saya tidak banyak berkata-kata, cukup. Insya Allah kita buka dengan forum tanya jawab. Cakep? Cakep? Intinya udah dapat? Intinya udah dapat. Begitulah Islam mengajarkan. Saya udah bawa dari tahun 628, 646, 1187, 1453, 1529 sampai 1712 saya udah baca semua. Saya udah bawakan semua itu. Kurang apa lagi? Ya mengkaji Islam mesti dengan Quran, dengan hadis, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan tabi'in, dengan tabi'at tabi'in, dengan tabi'at tabi'in. Jadi jelas dari urutannya Quran. Kalau orang sekarang terlalu banyak distorsi dan pemikiran-pemikiran, terlalu banyak kepentingan-kepentingan, akhirnya membuyarkan ajaran Islam itu sendiri, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Cukup, saya berjanji 15 menit, saya juga berjanji 15 menit. Cakep dah. Min, saya minta dapat video ini, gimana caranya? Gua kirim. Itu DM-nya di itu ya. Kenapa zaman Soeharto nggak kayak gini ya, Be? Iya, itu dia kenapa. Dari mana nih? Dari Mekah, sampai Cina, sampai Amerika, Frankfurt, Jerman, semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun singkat, sedikit yang hadir, tapi sudah menyentuh. Selama live ini 606, biasanya sampai 11.000, sampai 20.000, sampai 100.000. Mudah-mudahan demikian. Apabila ada yang mau ditanyakan dalam buka forum diskusi, saya buka sekarang di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Semoga kita ketemu lagi. Be, minta videonya Regia Fadia. Be, ngundang gimana caranya? Ngundang aja, telepon DM. Sehat terus Be. Yeah. Salam dari Bulukumba, Masya Allah. Salam dari Aceh, salam dari semua. Sidoarjo hadir, Masya Allah. Terima kasih Bahrul, Pak Makmur, Hasan Fauzi. Ya, baik. Minta rekamannya ketinggalan. Baik. Kupang NTT hadir, Masya Allah. Ya. Masya Allah, dari Mekah juga hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di sosial media, silahkan yang di forum kalau mau bertanya jawab. Saya pamit dulu teman-teman. Saya jawab bentar ya, saya buka. Assalamualaikum. Bogor hadir, Purwakarta hadir, Pangkal Pinang, Singapura, Masya Allah, Singapura luar biasa. Fadhal, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Islam karena hati mereka itu sudah diikuti Allah.
Waalaikumsalam. Ini masih terus nih dari Korea, dari Tangerang, Masya Allah dari Korea. Anamila juga ikut hadir dari Tangerang, Yuli. Semua nih dari Kedaung, Pamulang, Tangerang, Bekasi, ya, Kampung Gedong, tetangga saya ini ya. Taklim di yayasan, oh iya, taraweh. Lagi silakan, ntar sekalian. Silakan. Ustaz tolong dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.